Lah malah anak-anak tidur pasti tidur. Mulai ya. Dengar sana Bisa suara. Dengar dulu. dengar-dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu mempelajari ayat-ayatnya dan memahaminya agar kita selalu menjadi orang yang berada di jalan yang lurus. Jadi orang yang berada di jalan yang lurus itu adalah orang yang selalu mengingat perintah dan larangan Allah. Jadi kalau orang sudah tidak ingat lagi perintah, tidak ingat lagi larangan, berarti dia ada di jalan yang sesat. Nah, jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih, ya, memilih apa yang temanya kita izin kehendak Allah, mau di dunia saja atau dunia akhirat. Jadi pilihnya ada saja. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih izin. Nah, izin kehendak Allah. Jadi mau dunia saja diizinkan juga oleh Allah. Kalau di akhirat, dunia akhirat diizinkan juga. Jadi dua-duanya sama. Jadi jangan kita sampai iri kepada orang yang memilih dunia saja dan tidak memilih akhirat. Karena itu pilihan mereka masing-masing. Nah, ya coba dibaca tuh aja. Manusia diberi kebebasan untuk memilih izin kehendak Allah, mau dunia saja atau dunia dan akhirat. Izin kehendak Allah, ridho Allah, selamat sejahtera dunia dan akhirat. Murka Allah adalah selamat dan sukses di dunia, tetapi tidak di akhirat. Ridho dan murka Allah adalah kehendak Allah. Izin kehendak Allah belum tentu diridhoi Allah. Ridho Allah adalah yang disenangi Allah. Murka Allah adalah yang dibenci oleh Allah. Nah, ini dia. Jadi itu manusia berada di sana. Jadi kalau kita melihat ya di dalam kehidupan sehari-hari orang lain di luar diri kita sendiri, ya akan terlihat oh ini orang pro-nya dunia saja. Itu diizinkan oleh Allah. Jadi orang yang mau hidup dengan segala macam kemauannya menurut hawa nafsunya diizinkan oleh Allah. Mau jadi orang kafir, mau jadi orang Yahudi, Nasara, atau ahli kitab yang menjadi orang yang yang kerjanya pekerjaan orang kafir, boleh. Dia pandai memahami Al-Quran, pinter, menjadi profesor doktor, menjadi imam masjid,
misalnya di Masjid Istiqlal seperti Profesor Dr. Zainuddin Umar, tapi dia kerjasama juga dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Itu diizinkan oleh Allah, jangan marah sama dia. Sebab itu pilihan dia. Nah, jadi kemudian dia tidak diredai oleh Allah. Kalau yang seperti itu, ya. Kalau orang yang tidak diredai oleh Allah berarti dimurkai oleh Allah. Nah, kalau yang diredai oleh Allah itu yang milih dunia dan akhirat. Nah, itu ridai Allah itu selamat sejahtera dunia dan akhirat. Kalau yang murka Allah selamat juga sukses di dunia tetapi tidak mendapatkan akhirat. Walaupun dia bertopeng Islam menjadi ahli kitab, hafal Al-Quran, menjadi rektor perguruan tinggi ilmu Al-Quran, tetapi dia milihnya yang dimurkai oleh Allah. Ini yang harus diwaspadai, jangan sampai kita tersesat. Ya, lanjut. Aku, aku. Ya, ya, ya. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, ini tidak bohong. Sebab ada di dalam surat 18 ayat 29. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqa min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyas tagisu yugasu bima'in kalmahli yaswil wujuhu bi'sal bi'sas saraba wasa'at murtafaqa. Ya, dan katakanlah maksudnya orang yang paham Al-Quran, katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Tidak ada datangnya dari orang lain, dari manusia lain, dari siapapun. Itu kebenaran itu pasti datang dari Tuhan. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Nah, ini berarti kebebasan juga. Karena berdasarkan keinginan, kita ingin beriman, ya beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Dan Allah tidak memaksa manusia itu menjadi orang beriman, tidak. Tapi dia mau pilihnya menjadi kafir, ya biarnya aja kafir. Sesungguhnya, katanya, kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Nah, kalau dia milih kafir, termasuk orang zalim, tempatnya di neraka. Yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, ini pilihan mereka. Kalau dia memilih itu neraka, ya silakan aja. Resikonya ya seperti itu. Nah, ini Al-Quran yang bicara, bukan kata siapa-siapa. Itu kebenarannya dari Allah. Pasti, ini pasti terjadi, pasti ditepati janjinya ini. Karena Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran. Orang yang tidak mau
mempelajari Al-Quran ini dan tidak mau tahu tentang Al-Quran, kadang-kadang dia terperosok, terseret ke jurang neraka karena ketidaktahuan, karena kebodohannya, karena kelalaiannya. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia untuk memperbaiki diri supaya kita menjadi orang yang lurus, tetapi kita tidak laksanakan, kita malas-malasan, ngaji malas, baca Quran malas, mendengarkan Al-Quran aja tidak mau. Ini adalah dampaknya nanti kalau kita sudah wafat, sudah meninggal. Nah, jadi ini masalahnya. Masalahnya, andai kata orang yang sudah meninggal itu dia bangkit lagi berbicara kepada keluarganya, mungkin dia akan cerita bagaimana dahsyatnya kalau siksaan azab dia dalam alam kubur. Tetapi dia tidak bisa bangkit lagi. Dia punya keinginan akan menyampaikan kepada keluarganya, kalau kamu menjadi orang yang baik, beramallah sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan yang ada di dalam Al-Quran ini. Sebab janji Allah itu pasti terjadi. Itulah. Kita lanjut. Bacaan. Hanan baca. Benci nih, waktu Hanan diseruduk kelinci jatuh. Surat 18 ayat 30. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyanyiakan para orang-orang yang bekerja. Sembunyikan itu ialah Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Di surat 86 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi kata Allah, kalau Allah itu sudah mengatakan benar-benar, tetapi ternyata manusia tidak baca, dia tidak tahu, dia tidak paham terhadap Al-Quran, tidak pernah baca, tidak pernah dengar, bagaimana mungkin dia akan menentukan mana yang hak, mana yang batil. Jadi maka itulah sebabnya manusia itu menjadi manusia yang celaka akibat kebodohan dan kedunguannya tadi. Kalau dia, makanya manusia yang beriman dan bertakwa itu dengan seizin Allah harus pintar, harus mempelajari Al-Quran, baru tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Kalau enggak, dia akan sembarangan memakan makanan yang haram, makanan dimakan, yang halal dimakan juga. Daging babi dimakan, daging ayam dimakan juga. Nah, harta yang didapat dengan menipu, maling, korupsi dimakan juga. Riba dimakan juga. Nah, padahal gaji dia dimakan juga. Jadi tidak tahu yang batin. Nah, ini orang yang harus waspada terhadap ayat ini, ya kan? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Di surat 2 Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh campur aduk. Ya, semuanya iya. Itu mau campur aduk. Yang hak benar, yang haram juga dimakan, yang batil juga dimakan, yang haram dimakan, yang batil juga dimakan. Yang hak dimakan juga, yang benar dimakan juga.
Jadi tidak boleh campur aduk. Jadi harus dipisahkan. Dan kalau kata jangan campur adukkan, kita lakukan seperti itu berarti kita termasuk musuh Allah. Kata jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kita makan juga, kita lakukan juga. Berarti inilah manusianya musuh Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jangan kamu sembunyikan yang hak, sedangkan kamu mengetahui. Yang benar itu disembunyikan. Ya, padahal dia tahu. Contohnya ketika pilpres ini baru-baru dilakukan. Ini yang menang dalam pilpres itu siapa? Nah, siapa angkanya yang paling besar? Padahal benar itu. Yang benar yang siapa ikut? Yang dimenangkan si B. Itu yang salah. Di antara yang mereka sembunyikan itu salah, ya kan? Sembunyikan itu salah. Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terjadi sebelum adanya Muhammad sebenarnya banyak yang terjadi penipuan, ya, menyembunyikan yang hak, mencampurkan yang hak yang dengan yang batil. Mesinnya mana? Kemarin belum bangun nah. Belum, masih lelap. Kayak Anan belum baca nih. Hatim belum baca. Ya, ada tuh. Hatim baca, Tim. Ini aja. Kemarin udah keren. Keren dia. Hatim. Ketin. Hai Ahli. Ayo tunjukkan. Ayo tunjukkan bisamu. Semangat, nangis. Semangat. Bismillah. Hai Ahli kitab. Cepat. Kemarin dikasih 2.000. 2.000 ntar ditambah lagi loh. Ya. Ahli. Nanti ke mana ya? Ahli kitab. Kitab Mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya yaitu menutupi firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan yang dibuat-buat mereka ahli kitab sendiri, maksudnya dengan kebenaran tentang Kesaksian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Ya, gitu. Udah pintar aja. Icam mana Icam? Iya. Belum. Baca. Ya, jadi di dalam surat Al-Imran ayat 31. Ya ahlal kitab. Lima talbisuna al-haqq bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab. Nah, ditanyakan, hai ahli kitab.
Hai Profesor Dr. Nazaruddin Umar, mengapa kamu campur adukan yang hak dengan yang batin? Mengapa kamu bekerja sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani di Masjid Istiqlal? Padahal kamu adalah imam besar Masjid Istiqlal. Nah, ini ceritanya. Dan kamu menyembunyikan kebenaran. Kebenaran Al-Quran itu ditutupi oleh si Nazaruddin Umar. Padahal kamu itu mengetahuinya, karena dia ahli kita. Dia tahu, ya kan? Imam besar Masjid Istiqlal. Kemudian punya sorban, naik haji, sekarang menjadi Menteri Agama, ya kan? Tapi kerjasama dengan yang Yahudi, ya kan? Nah, yaitu dia menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka ahli kitab sendiri. Dia mengatakan apa yang dibuat-buat sama dia bahwa ajaran Islam dengan agama lain itu sama. Ah, ini dibuat-buat keterangan. Ini ahli kitab yang buat ini, yang membelok-belok. Karena dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran Islam liberal, ya kan, diajarkan itu oleh Yahudi. Jadi dia buat kerjasama yang baik-baik, katanya kita kerjasama boleh-boleh aja. Tapi tidak bisa yang seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Nazaruddin Umar, Profesor Doktor Imam Besar Masjid Istiqlal, sekarang dijadikan oleh presiden yang baru menjadi Menteri Agama. Ini ada kekacauan. Nah, maksud kebenaran dan ke kenabian Muhammad SAW tersebut dalam Taurat dan Injil. Sama dengan Nabi Muhammad ditawarkan oleh orang-orang kafir dulu. Hai Muhammad, berhenti kamu mengajarkan Islam. Kerjasama kita. Sekali-sekali kamu menyembah agama saya, sekali-kali saya juga menyembah agama kamu. Apa kata Muhammad jawab? Tegas, ya. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. La antum abidun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Hai orang-orang kafir, agamamu bagimu, agama saya bagi saya. Tidak bisa dicampur adukkan. Kalau saya menyembah Allah, kamu menyembah berhala. Masa saya sama dengan kamu? Nah, itulah kata Muhammad. Walaupun matahari ada di tangan kananku, bulan di tangan kiri, aku tidak akan bisa ditukarkan akidahku dengan akidah orang-orang yang musyrik dan orang yang jahil. Itu ketegasan Muhammad. Nah, jadi bagaimana pertanyaan kita? Bagaimana imam besar Masjid Istiqlal? Bagaimana menteri agama itu nanti menjadi menteri agama? Mungkin barangkali akan campur adukkan semua ajaran-ajaran Islam, ajaran orang Nasrani, Yahudi. Tuh. Lanjut. Ayahnya anak. Sip. Nah, Abang Anan udah, Abang Hatim udah. Ayah yang belum. Suaranya. Dah. Apa? Abang. Ayah. Suaranya. Dengeran nggak? Baru kedengaran. Enggak. Nah, itu baru kedengeran. Ya. Speaker. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Dan bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
Ya, jadi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, ibadah haji nih, para naik haji selesai ibadah hajinya, maka berzikir dan dengan menyebut Allah. Kita harus selalu ingat Allah. Jangan sesudah naik haji lah ingat Allah lagi, menyebut nama Allah lagi. Sebagaimana kamu menyebut nenek dan membangga-banggakan nenek moyangmu. Nah, ini berkat nenek moyang saya dulu, saya jadi begini. Nah, disuruh berzikirnya kepada Allah, mengingat nyebut-nyebut nama Allah itu. Ya, nah, bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu, dari menyebut nenek moyangmu itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Nah, jadi di dunia saja ada orang untuk di akhirat dia tidak senang. Nah, jadi kenapa dia tertarik kepada kehidupan dunia saja? Untuk akhirat ya. Nah, makanya dia hanya menyebut-nyebut nenek moyangnya. Nah, Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia Aku nginep. dan Aku perhiasan, nginep, iya. marilah supaya memberikan kepadaku mut'ah. Aku cerita kepada kamu dengan cara yang baik. Ya, jelas. Baik. Ya. Sampai di sini dulu ya, udah baca semua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop record ya, stop record. Ya, Maria. Maria mana Allah Allah. Maria.